Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Luciana Alawiyah, calon guru penggerak angkatan 9 dari sekolah SMAN 1 Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai rencana kerja pengembangan program, yaitu pada program ekstrakurikuler kelompok kerja ilmiah atau KIR bidang IPA mengenai program LAPAS, pengelolaan sampah sekolah demi terwujudnya sekolah adiwiyata. Perencanaan program ini dibuat dengan latar belakang bahwa pengelolaan sampah merupakan salah satu langkah yang tepat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan manusia, sebab budaya membuang sampah pada tempatnya saat ini tidak lagi tepat untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan. Dalam upaya penanganan sampah di lingkungan sekolah membutuhkan peran aktif dari semua warga sekolah. Banyak cara yang dapat dilakukan dalam mengelola sampah di lingkungan sekolah. Beberapa teori ahli seperti teori waste to energi, teori zero waste, teori circular economy, dan teori life cycle assessment dapat digunakan sebagai landasan dalam membuat program pengolahan sampah di sekolah. Kepedulian warga sekolah dalam menjaga lingkungan akan menciptakan masa depan yang lebih hijau. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk turut serta dalam menjaga lingkungan dan memproses sampah dengan baik. Sekolah Adiwiyata merupakan sebuah bentuk komitmen sekolah untuk melindungi lingkungan sekolah dan sekitarnya. Beberapa program pengelolaan sampah yang telah dilakukan dengan memilah sampah organik dan non-organik antara lain dengan sistem 3R, reuse atau menggunakan kembali sampah-sampah yang masih bisa digunakan, reduce atau mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan atau memunculkan sampah, dan recycle mengolah kembali sampah atau daur ulang menjadi suatu produk atau barang yang dapat bermanfaat. Di sekolah kami di SMA Negeri 1 Jampang Kulon sudah disediakan beberapa tempat sampah di depan ruangan kelas. Tempat sampah yang disediakan ini untuk sampah organik dan anorganik. Tim Adiwiyata membedakan tiap jenis sampah dengan melabeli stiker sampah plastik, kertas, botol untuk memudahkan siswa membuang sampah sesuai jenisnya. Penyediaan fasilitas ini juga harus sejalan dengan kesadaran semua anggota sekolah untuk membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Kesadaran yang tinggi diperlukan dalam proses ini demi tercapainya program sekolah yang diinginkan. Dalam melaksanakan program ini, saya menggandeng kegiatan dengan ekstrakurikuler KIR, yaitu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik di luar kelas dan di luar jam pelajaran dengan tujuan tidak mengganggu jam pelajaran dan pembelajaran tetap tercapai, sehingga peserta didik tetap dapat mengembangkan kemampuan non-akademisnya sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minatnya. Ekstrakurikuler KIR dalam hal ini recycling sampah merupakan proses mendaur ulang sampah menjadi barang atau produk yang bermanfaat dan berguna. Pada kegiatan program ini, saya memfokuskan pada kegiatan limbah minyak goreng bekas dari kantin untuk dijadikan lilin aromaterapi dan sabun cuci. Kegiatan pengolahan limbah minyak goreng bekas ini merupakan salah satu program kerja KIR Divisi Kewirausahaan di bawah Koordinator Anissa Zahra, siswa kelas 11 SMAN 1 Jampang Kulon. Kegiatan ini bertujuan memperluas cakrawala anggota KIR dalam menangani sampah, membangkitkan kesadaran untuk menjaga dan mengurangi sampah dan limbah di lingkungan sekolah. Tujuan program LAPAS atau pengelolaan sampah sekolah ini yaitu meningkatkan peran aktif peserta didik dalam aksi peduli lingkungan hidup, meningkatkan kreativitas dan inovasi peserta didik dalam pengelolaan lingkungan hidup, dan membantu peserta didik memperoleh pengalaman dalam menggunakan pengetahuan yang mereka peroleh dan keterampilan dalam pengambilan keputusan, tindakan-tindakan positif yang mengarah pada pemecahan isu-isu dan permasalahan lingkungan. Untuk capaian atau langkah program yang dikembangkan, program LAPAS ini dari KIR ini bisa dikatakan berhasil jika adanya kreativitas dan inovasi siswa dan warga sekolah secara berkesinambungan. Untuk mencapai keberhasilan tersebut dilakukan beberapa langkah seperti berikut ini. Yang pertama adalah perencanaan program, kemudian pembentukan tim, pelaksanaan program, dan refleksi kegiatan secara berkala. Pada perencanaan program, pembina KIR dan anggota yang terlibat mensosialisasikan program tersebut kepada kepala sekolah dan wakasek kesiswaan, mendiskusikan program bersama komunitas sekolah, dan melakukan sesi diskusi bersama anggota KIR dan siswa perwakilan tiap kelas. Untuk tahapan pembentukan tim, Divisi Bidang Kewirausahaan KIR akan membentuk tim
pengolahan limbah minyak goreng bekas dari kantin sekolah untuk dijadikan lilin aromaterapi dan sabun cuci. Untuk struktur program dan mitra program, ini ditargetkan untuk siswa-siswi kelas 10, 11, dan 12 yang tergabung dalam kegiatan ekstrakurikuler TIR. Kemudian pelaksanaannya dilaksanakan 1 minggu sekali setiap hari Rabu dengan durasi waktu 150 menit. Hal ini dilakukan selama 1 tahun pelajaran 2023 dan 2024. Untuk mitra utama, yang pertama adalah kepala sekolah, wakasek kesiswaan, guru IPA, pembina KIR, wali kelas, murid, dan pengelola kebersihan sekolah. Dan kemudian dilihat dari model fisiknya, kami memiliki lab IPA dan lingkungan sekolah, dan untuk sumber finansial kami memanfaatkan dana BOS. Dan untuk modal sosialnya, kami berkoordinasi dengan kepala sekolah dan warga sekolah, masyarakat, dan lintas sektor seperti Dinas Kebersihan Lingkungan setempat. Dan ini adalah rancangan program di mana setelah sampah dipilah berdasarkan pemilahan sampah organik dan anorganik. Untuk sampah organik ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk dijadikan kompos, ekoenzim, dan pakan ternak. Namun untuk sampah organik ini belum saya buat perencanaan programnya karena rencananya saya akan buat untuk program tahun yang akan datang. Kemudian untuk sampah anorganik ada yang berupa plastik dan minyak jelantah. Saya fokuskan untuk tahun pelajaran ini untuk membuat program pengolahan minyak jelantah dari kantin bekas yang dijadikan menjadi lilin aromaterapi dan sabun cuci. Untuk sampah anorganik jenis plastik, kedepannya kami akan berusaha untuk mengubah plastik menjadi ekobrik, sampah plastik menjadi paving block, dan diolah menjadi bahan bakar minyak. Untuk tahapan rencana evaluasi, yang pertama saya akan melakukan refleksi dan evaluasi program kegiatan sekolah ini setiap akhir proyek atau event akhir semester, kemudian setiap akhir tahun untuk merefleksikan hasil akhir proyek dalam 1 tahun dan membuat rencana kerja untuk tahun berikutnya. Dalam hal ini, dan melakukan wawancara dengan perwakilan murid tiap kelas, anggota KIR, kepala sekolah, rekan guru, dan memberikan kuesioner kepada aktor yang terlibat. Data-data yang diperoleh dijadikan untuk acuan perbaikan program berikutnya. Untuk kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi dalam melaksanakan program ini, yang pertama adalah kurangnya kesadaran warga sekolah tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, kurangnya peran guru terhadap murid dalam menyikapi masalah peduli sampah atau limbah di sekolah, dan anggaran dana yang belum teralokasi. Kemudian untuk rencana solusinya, saya akan melakukan kerjasama yang baik antara guru, murid, maupun unit yang terkait dengan lingkungan sekolah, dan mengimplementasikan kegiatan yang berorientasi lingkungan, kerjasama dengan orang tua atau wali siswa, partisipasi masyarakat, dan kerjasama dengan lembaga yang terkait dalam pengelolaan lingkungan. Demikian pemaparan mengenai rancangan program pengelolaan program yang berdampak pada murid yang telah saya buat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.